seperti barang lelang. Siapa yang punya orang dalam dan kantong tebal, dia yang menang di pengadilan. Rakyat kecil salah dikit langsung digilas. Pejabat korupsi triliunan malah dikasih diskon hukuman karena sopan. Jangan panggil ini negara hukum, panggil saja ini perusahaan keluarga yang kalian kelola sesuka hati. Hebat bener akting tuan-tuan ini. Masuk ke gorong-gorong cuma buat cari angle foto yang pas, tapi pas kebijakan keluar, malah bikin rakyat terperosok ke lubang kemiskinan. Jangan pamer keringat kalau cuma buat konten media sosial. Sementara kami mandi darah demi bayar pajak yang kalian hamburkan. Hebat benar daya ingat pejabat kita saat kampanye. Nama warga pelosok pun dihafal luar kepala. Tapi begitu duduk di kursi empuk, jangankan nama, wajah rakyat pun kalian anggap gangguan pemandangan. Kaca mobil kalian itu anti peluru atau anti malu? Turun dan lihat realita. Atau kami yang akan naik dan menjemput janji-janji busuk kalian. Katanya jabatan itu amanah, kok pelaksanaannya kayak harta warisan keluarga? Rakyat disuruh antri bantuan, kalian antri beli mobil dinas keluaran terbaru. Hebat sekali cara kalian melayani kami dengan cara membiarkan kami melayani nafsu kemewahan kalian. Masih punya urat malu atau sudah putus bareng janji kampanye? Impor dari India yang dilakukan oleh penjahat pangan Nusantara ini harus segera dihukum. Gak ada anarkis bang, gak ada anarkis ini, gak ada anarkis, gak ada anarkis ini, gak ada anarkis bang, gak ada anarkis ini bang, gak ada anarkis, Saya ingatkan kepada
kepolisian. Jangan mentang-mentang kalinya pakai seragam bisa kami takut tak hormat seragam kalian berani. Ini depan ini, depan ini, depan ini. Ada di tengah. Ini baru berani tu. Baru begini dulu, baru begini dulu, baru begini. Di belakang motor semua di belakang panduk, di belakang panduk, di belakang panduk. Semua rapatkan di sini, semua rapatkan di sini, rapatkan di sini. Bahkan sampai masuk pun kita akan tetap berdiri di sini kawan-kawan. Ini adalah bentuk eksistensi kebebasan kita kawan-kawan. Untuk bagaimana menghukum tuntas akan tegaknya dugaan medan proyek korupsi yang dilakukan oleh lembaga yang tadi pernah kita paham kawan-kawan. Hari ini kita disampaikan dalam perwakilan rakyat Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusi dan kawan-kawan untuk bagaimana membantu anti-narkotik kawan-kawan. Untuk bantu anti-narkotik untuk mengusut tentang kasus dugaan skandal korupsi dalam pengadaan pemerintah yang menggunakan data dan tanah dengan tanah kawan-kawan. Para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai, para kiai, para bapak, para parah banget bangsa ini. Ini pemilu mahal-mahal banget sampai ngabisin dana 71 triliun kok dapatnya wapres seperti ini. Standar intelektual Gibran. Kita perlu bertanya pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi wapres. Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, Anda lihat aja lah ya, kok kayaknya Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya, betul. Dengan kasus ijazah anaknya, jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gue jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Bapak dua, ibu dua. Bapak. Bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, cuma dua. Mulai. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan bolot. Nah, Bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. Parabot. Anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot. Sindir ya. Aduh, salah terus ya. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran. Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, parabot rumah tangga ya, perabotan parabot rumah tangga ya, perabotan Bapak. Ayo Pak. Ayo Pak, Bapak. Saya sementara ini ruwet.
Nah, tapi begitulah kualitas penggemar Wapres yang kerjanya cuma sibuk bagi-bagi susu saat diminta untuk memberikan sambutan. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di video ini tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini juga disampaikan oleh mantan presiden, pejahat wajib diadili dan dihukum. Pemilu tidak usah memilih, pajak tidak perlu lagi kalau ternyata titip ke garung-garung gradasi. Nah, di sini kalau Jokowi tidak diadili akan didemo terus saja. Jokowi adu domba ini gara-gara ijazah Jokowi. Sekarang polisi di back out atau Jokowi inilah kerjanya penegak hukum. Selesai kasus ijazah satu saja, belum lagi Gibran, lagi ijazah yang gak jelas. Nah, negeri ini ngeri-ngeri, negeri ini rakyat diadu domba. Pejabat negara harus punya rasa kepada masyarakat demi keadilannya. Nah, aku kalau lihat anak-anak turun ke jalan rasanya mau nangis karena aku gak bisa merasa tuh bergambu. Semoga mata pemerintah tidak buka, Pak Polisi tidak kasar menghadapi generasi penerus bangsa hidup dan mahasiswa. Nah, ayo rakyat Indonesia dan waras dan cerdas, kita bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Tangkap Jokowi, ijazah palsu ditegakkan keadilan dan hukum kalau Indonesia ini mau maju. Nah, ini akibat pemimpin berijazah palsu. KPU dan orang-orang yang mendukung ijazah palsu-palsu bertanggung jawab atas akibat pemimpin berijazah palsu. Tidak punya ilmu untuk jadi pemimpin negara besar di Indonesia ini. Karena rakyat kalau marah terus. Nah, mantap berkat ijazah palsu ini kelamaan diungkapkan di depan publik atau di depan rakyat, semakin cerdas, pintar untuk membongkar semua kebrokan yang dipertontonkan selama bertahun-tahun. Nah, selama berjuang demi ditegakkan kebenaran, keadilan buat para perjuangan kebenarannya. Nah, cuma satu cara itu buat rakyat lawan semua pejabat korupsi dengan cara warga karena rakyat adalah bos. Nah, bagi pejabat sisir ditangkap pejabat yang kotor saja. Kenapa? Wahai para aparat keamanan, ingat jangan keras terhadap rakyat kamera yang menggaji kalian semuanya. Nah, hanya mahasiswa rakyat yang dapat diharapkan menegakkan hukum di negara ini. Semuanya ada, baik di dunia maupun pejabat-pejabat yang tidak aman dan tidak jujur mengembangkan tugasnya aparatnya. Nah, di Indonesia ini masa depan koruptor disembunyikan jasa. Jika Jokowi dilindungi banyak rakyat, adu domba ke ekonominya, sering Prabowo agak pikun. Nah, banyak pejabat juga berhati iblis, mungkin keturunan dengan janji keadilan kesejahteraan rakyat, hatinya busuk semua pejabat NKRI Indonesia ini. Nah, hanya dengan begini si Jack dapat digantung. Jangan berharap dari hukum dan pengadilan bisa menyetuk si Jack ini. Nah, DPR jangan dipilih langsung oleh rakyat. Maju terus suara kebenaran, jangan getar lagi dengan ancaman berkendok saat rakyat bersatu. Nah, pasti akan mengambil para penguasaan dan satu pun yang bisa lolos di tinggi ditunggu waktunya. Pak Prabowo, kalau masih ingin dicintai rakyatmu akan sehat dan waras, segera seret adili Jokowi dan akan sehat dan Jokowi kronologinya dan mazumkan Gibran. Pelongo-pelongo ini, negeri ini banyak anak muda yang cerdas dan integritas. Nah, rakyat setuju tembak terbuka dan hukum mati di depan rakyat. Maka waktu pemilu jangan asal amplopnya pakai akal sehat ini. Nah,
Maju terus mahasiswa, jangan biarkan Jokowi bebas dari Jokowi, hukum gantunglah akibat. Kalau orang-orang bodoh ini besar ambisi, kenapa kalau Jokowi cerdas, pikiran sehat, tidak mungkin mau melakukan semua ini, berani mau jadi pejabat sedangkan otaknya kosong, tidak ada ijazahnya. Nah, polisi ini dipojokkan untuk amankan kekuasaannya, kekuasaan kasihan atau polisi di mana hatimu para pejabat kuno ini. Nah, sebagai warga negara Indonesia mendukung adik-adik dan mahasiswa yang menuntut keadilan negeri tercipta ini. Nah, semoga memberikan hidayah dan kekuatan dan kebersihan di Indonesia yang lebih baik. Semua rakyat Indonesia mendoakan adik-adik demi menjalankan tugas lebih baik. Nah, mahasiswa semoga pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia ini. Nah, sesudah didemo beginilah masih saja aparat hukum Jokowi belum diadili. Apakah sampai tunggu ada pertumpahan darah Indonesia? Jokowi layak untuk dihentikan menindas rakyat ini. Nah, NKRI ini pejabat dan penguasaan orang-orang zolim, rakyat jadi pengemis. Kenapa rakyat amukat? Cuma pejabat pun pura-pura tuli, pura-pura buta, malah jadi buta benar, maka tidak kenyang uang sedikit triliun habis dan oleh buta yang mereka makan di Indonesia ini. Nah, walau merinding aku hukuman gantung lehernya, matinya, cerita bosan lihat pejabat kita rakyat ini, nanti nggak usah dipilih pejabat untuk kedepannya. Nah, waktu itulah menjawab gorong-gorong dan gulung-gulung dengan baju simbol yang sangat kejam rakyat. Bagaimana masuk lubang ke kolam tak berdaya, sudah lapar dan berkeringatan, belum juga dapat kerja, sementara ada yang tidak berijazah. Sungguh hikmat hidupnya, hanya membuang rasa malu dan terbohong. Nah, katakan dengan jabatan harta teringat segera, karena memang sih kita kalau lihat kita sendiri para pendemo yang sudah mewakili rakyat Indonesia ini menuntut keadilan, lindungi dan setujukan kebenaran keadilanmu. Nah, ditembak gak usah lewat hukum, kalau lewat hukum sampai kiamat gak akan menang. Aparat hukum, polisi, jasa hakim ini udah dibayar oleh Joko Widodo. Nah, negara keluarga bukan negara hukum lagi. Pak Prabowo jangan dilindungi Jokowi, raja pembohong ini. Nah, benar-benar wakil presiden itu sangat memalukan, sekali layak dimazulkan. Selama berjuang anak muda, saya dan Tuhan hanya bisa mendoakan semoga terkabul apa yang kalian kehendaki. Semoga rakyat Indonesia ini baik-baik saja supaya kedepannya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ditegakkan keadilan hukum ini sekarang ini di Indonesia. Sudah tidak ada lagi keadilan di hukum ini, dan hukum yang ada di Indonesia ini hanya kaya maki kaya dan miskin tambah miskin karena tidak ada keadilan, dan yang merampok harta milik rakyat sekarang ini tidak pernah terjamah untuk hukuman negara Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, rakyat anak-anak bangsa Indonesia, dan kemerdekaan adalah di tetesan darah dan perjuangan rakyat antara hidup atau mati, membela kebenaran melawan penjajah. Dan sekarang sangat kurang ajar sekali, perampok korupsinya, koruptornya tidak pernah terjamah oleh hukum, dan di mana keadilan hukum bagi penjajah yang menjajah melalui korupsi ini. Koruptor memiliki hak rakyat Indonesia untuk menanyakan kepada rakyat. Nah, ditegakkan keadilan hukum dan tangkap semua siapapun orang, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, seharusnya rakyat Indonesia hidup dan makmur kalau pemerintah aman dan tahun rakyat tetap makmur. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share video-videonya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.